semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam semangat, salam sehat untuk kita semua. Bersama saya kembali Siti Fatimah dalam acara podcast. Podcast apa ya? Podcast cerita cita kita bersama dengan Forum Pusat Karir Perguruan Tinggi Solo Raya, podcast by Univet Bantara. Hari ini siapa ya tamu kita ya kira-kira ya? Kayaknya ini spesial banget ya, pasti luar biasa seperti tamu-tamu yang sebelumnya dong ya. Hari ini saya bersama dengan Bapak Nur Hidayat dari mana Bapak? Dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dari UMS ya teman-teman semua. Nah seperti biasa, sepengetahuan saya nih Pak, maaf kalau saya salah, Pak Nur Hidayat ini adalah Kepala UPT, benar? Kepala apa Pak? Kami menamakan ACEC. ACC? Ya, ACEC. ACC. Alumni Career and Employment Center. Alumni Career and Employment Center. Itu kalau di UMS ya Pak. Kalau kita di Univet Bantara ada yang namanya LBKK, Layanan Bimbingan Konseling dan Karir begitu. Nah Pak, coba bisa nggak sih diceritakan sedikit bagaimana bisa apa ini tadi Pak, ACEC. Ini kalau kita sebutin aja gimana sih Pak? Sebutannya apa? Nggak ada ACEC gitu. ACEC itu Alumni Career and Employment Center, di mana kami menjadi pusat untuk memberikan bimbingan karir bagi calon alumni, kemudian juga memberikan layanan untuk menginformasikan peluang-peluang kerja bagi alumni UMS. Begitu. Nah Pak, kalau ACC di UMS itu di bawah bidang berapa nih Pak? Di bawah bidang 3. Oh, di bawah bidang 3. Oh iya, saya tuh lupa ya mau memperkenalkan sama semua nih Pak. Jadi Pak Hidayat ini juga dulu teman ya Pak. Kita tuh sudah temenan gitu dalam program yang sebelumnya gitu, yaitu WMK, MBKM, WMK Wirausaha Merdeka dari UMS dulu ya penyelenggaranya. Selamat ya Pak ya. Alhamdulillah. Semoga nanti bisa bisa kerjasama lagi, bisa kolaborasi lagi. Nah kita ketemu dan sekarang kita ketemu lagi nih di dalam forum di sini tuh Forum Pusat Karir Perguruan Tinggi. Kita ketemu lagi ya teman-teman, gak nyangka ya Pak, jodoh kita panjang, amin 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 gitu ya, dalam hal berkolaborasi untuk pekerjaan dan karir pastinya. Nah Pak, bisa diceritakan nggak sih ACC di UMS ini seperti apa? Baik, ACC UMS itu berada di Biro Kemahasiswaan, di mana Biro Kemahasiswaan itu ada 4 bagian, yaitu bagian pertama adalah di ACC ini atau bagian alumni dan karir, kemudian yang kedua adalah di bidang penalaran, di mana itu fokus pada bidang akademik, kemudian ada lagi di bidang minat bakat dan ormawa, kemudian juga ada lagi bidang kader dan dakwah. Nah, kami fokus ke karir para calon alumni maupun alumni. Oh iya, luar biasa ya Pak ya, banyak ya Pak ya. Nanti mungkin bisa kita contoh ya Pak ya. Mungkin ilmu-ilmu itu harus benar-benar diadopsi, dicontoh ya teman-teman. Jadi kalau temennya punya hal-hal yang baik itu harus ditiru, harus dicontoh. Dalam hal ini plagiasi sangat dibutuhkan gitu, tidak apa-apa begitu ya. Iya benar. Amati, tiru, modifikasi. Iya, amati, tiru, modifikasi. Itu juga saya belajar dari WM terus ketemu lagi di sini. Nah Pak, saya mau tanya nih, mungkin gimana sih keterserapan kerja, apakah sesuai dengan bidang kualifikasi pendidikan ataupun mungkin sebaliknya begitu, gimana Pak? Ya alhamdulillah, kalau dari segi keterserapan mayoritas atau sekitar 70% itu memang sangat erat ya. Jadi memang kalau yang erat itu sekitar 30% ya. Jadi memang sangat sedikit sekali yang tidak sesuai atau tidak erat dengan bidang studinya. Ya. Berarti hampir nyaris target itu tercapai ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa share nggak sih Pak, apa namanya, buat kita gimana bisa seperti itu? Ya gitu? memang satu hal yang penting adalah kita memberikan informasi kepada alumni atau kepada calon alumni atau kepada mahasiswa. Kita berikan training pada mereka, workshop pada mereka terkait dengan, terutama kalau sekarang lebih fokus ke soft skills, karena hard skill itu kan di program studi sudah mereka cover gitu ya.
Kemudian yang lebih dari itu adalah soft skill mereka. Oleh karena itu kalau di kami ada 4 bagian kemahasiswaan, ada 4 kabak gitu ya. Itu mereka harus sinergis antara satu dan lainnya. Sehingga misalnya di minat bakat dan ormawa itu nanti digunakan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kemampuan soft skill mereka dalam bidang manajemen organisasi, kemudian networking, kemudian komunikasi dan lain sebagainya. Kemudian di akademik mereka fokus ke misalnya salah satunya adalah PKM. Yang di PKM itu juga di sana ada soft skill juga, misalnya kemampuan untuk fokus pada satu bidang, kemudian mereka mempunyai ketelatenan yang kuat ya, kemudian mereka mau bekerja keras dan lain sebagainya, itu menjadi bagian dari soft skill mereka. Jadi itu kemudian tergabung termasuk juga dari ACEC, di mana bidang alumni dan karir ini biasanya kita kerjasama dengan beberapa perusahaan mitra yang bisa memberikan masukan pada kita tentang apa yang mereka inginkan. Nah, dan dari situ kemudian kita bisa berkolaborasi. Ya benar banget. Jadi kita tuh kalau di bidang kita tuh memang butuh ini ya Mbak ya, MOU ya, butuh kerjasama dengan pihak luar. Bagaimana kita menempatkan alumni kita ini, kita usahakan sesuai dengan kualifikasi bidang pendidikan yang dia tempuh selama masa perkuliahan. Nah Pak, yang ingin saya tanyakan lagi, sekarang ACEC sibuk apa sih Pak di UMS? Yang kita lakukan sekarang melakukan MOU dengan berbagai perusahaan ya, Dudi gitu ya. Kemudian juga kita sekarang untuk saat ini program kita ini fokus baru kami melakukan apa yang kami sebut dengan reconnect sharing together gitu ya, istilah kami dengan IKA. Jadi ikatan alumni. Iya, benar. Jadi ikatan alumni itu kan ketika mereka mempunyai ikatan yang kuat, kakak-kakak mereka kemudian bisa mengajak adik-adik sebenarnya jadi motivasi juga jadi motivasi, jadi semangat kita untuk bisa cepat lulus mungkin kan. Jadi kalau kakak tingkat ini dengan kualifikasi pendidikan yang sama, terus dia menjadi seseorang begitu kan di tempat yang penting begitu, menjadi orang penting gitu, kita tuh jadi semangat juga gitu kan. Pasti ada hal-hal yang kita contoh dari Alhamdulillah situ. Misalnya beberapa alumni kita ada di sektor-sektor di perusahaan multinasional, ada yang di Panasonic, ada yang di pemerintahan, ada yang misalnya kebetulan sekarang ketua IKA kami itu Badan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan. Jadi beliau bisa merangkul berbagai perusahaan yang bisa untuk bisa syukur-syukur bisa memasukkan ya Pak di situ ya, bisa berkontribusi lah dalam kolaborasi dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, ini nih Pak, kan kita kemarin kan bersama-sama menyelenggarakan job fair bersama perguruan tinggi seluruh raya ini kemarin ada job fair Forpuska. Itu gimana Pak rasanya? Ini kan pertama kali, benar nggak Pak? Ya, alhamdulillah. Saya kira ini sesuatu yang sangat bagus. Jadi sekarang tidak lagi saatnya bersaing. Tapi saatnya bersanding, saatnya berkolaborasi, bukan lagi berkompetisi tapi berkolaborasi. Iya, benar. Dengan kolaborasi itu kita menjadi semakin kuat. Dengan kolaborasi itu kita menjadi hal-hal yang berat itu bisa kita jalankan bersama. Iya benar. Apapun hal itu, kalau saya tuh ada ini Pak, ada mungkin perumpamaan gini, seberat-beratnya pekerjaan akan terasa ringan jika tidak dikerjakan. Enggak ya? Jangan gitu ya. Jadi seberat-beratnya pekerjaan akan terasa ringan kalau kita kompak. Itu prinsip saya. Jadi dengan hati yang bahagia, dengan hati yang senang, kalau kita selalu kompak pasti insya Allah sebanyak apapun pekerjaan, seberat apapun itu pasti terasa ringan. Pak, terakhir untuk closing statementnya dari mungkin mewakili UMS untuk Forum Pusat Karir Perguruan Tinggi seluruh raya. Ya, baik, saya kira ini saatnya kita untuk melakukan kolaborasi bersama-sama
memberikan kesempatan kepada adik-adik kita, kepada mahasiswa yang akan menjadi alumni maupun kepada alumni kita untuk bisa berkontribusi lebih luas pada bangsa dan negara ini. Siap, terima kasih Pak Nur Hidayat. Sama-sama. Terima kasih untuk waktunya hari ini bersama saya dalam podcast Cerita Cita Kita bersama dengan Forum Pusat Karir Perguruan Tinggi Seluruh Raya. Diingat dari Pak Nur Hidayat tadi ya, ini waktunya bukan untuk bersaing tapi untuk bersanding. Masya Allah, jeru ya bahasa Jawanya seperti itu. Baiklah teman-teman, terima kasih. Kita akan bersama dengan tamu kita selanjutnya. Siapa ya tamu istimewa dan luar biasa kita, yang pastinya selalu stay tune di podcast Cerita Cita Kita bersama dengan Forum Pusat Karir Perguruan Tinggi Seluruh Raya, podcast by Univet Bantara.